kami terganggu, dijauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa dan memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini firman Tuhan, tema dari pusat diberi judul Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari, yaitu Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini tadi diceritakan Tuhan Yesus menampakkan diri untuk keberapa kali? 3 kali ya. Berarti sebelumnya sudah menampakkan diri ya, 2 kali.
Paling enggak murid-murid itu sudah melihat Tuhan Yesus sejak mati dan bangkit menampakkan diri 2 kali ya. Saudara pernahkah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saudara? Saudara ingat ya, ini masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Kalau saudara ingat kan dari mulai bulan April lalu kita memperingati apa? Paskah kematiannya, toh. Kemudian hari Minggunya kebangkitannya, ya. Jumat Agung itu penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib. Kemudian Minggu kita memperingati Paskah, yaitu tanggal 17, ya, 17 April. Jangan lupa ya, kebangkitannya. Nah, sesudah kebangkitannya saudara, sampai sekarang nanti tanggal 26 itu kita memperingati apa? Kenaikannya ya. Jadi selama 40 hari ya dari kematiannya, 40 hari itulah saat dimana murid-murid kondisinya seperti tadi ya. Mungkin waktu melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib mati, kemudian mereka tuh seperti bingung ya, hilang harapan, sedih, bercampur aduk perasaan mereka ya. Kemudian mungkin mereka berpikir harus ngapain lagi ya, guru mereka ya, Tuhan mereka yang diikuti oleh mereka ternyata sepertinya dikalahkan ya, mati. Mereka lupa sebelum terjadi Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan mereka, aku akan ke Yerusalem, aku akan ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu berkali-kali loh Tuhan Yesus bilang seperti itu. Tetapi ketika itu terjadi, wah, mereka seperti ngeblank semua ya, karena lupa ya. Nah, sesudah Tuhan bangkit ya, waktu Minggu pagi ketika orang ke kuburnya, ternyata batu sudah terguling ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri ya, sekali 2 kali ya. Ketika mereka sedang bersekutu, waktu itu Thomas tidak ada ya. Thomas tidak ada karena Thomas tidak percaya. Thomas mengatakan kepada murid-murid yang lain, kalau aku belum melihat ya dan mencucukkan jariku ke bekas paku itu, aku tidak percaya. 8 hari kemudian sesudah Thomas bilang begitu, Tuhan menampakkan diri ya. Hei Thomas, sini, kata Tuhan Yesus, ini ya, silahkan cucukkan jarimu. Tetapi Thomas tidak mampu ya. Dia hanya bisa tersungkur dan menyembah Tuhan Yesus, mengatakan, Tuhan, ya Tuhanku, Allahku ya. Nah itu saudara ya. Jadi di cerita tadi Thomas ada. Coba kalau yang menyimak, ada berapa tadi yang di pantai? Tahu saudara? Ada berapa? Simon Petrus, terus Thomas ada saudara, yang disebut Didimus. Kemudian Nathanael yang dari Kana itu, 3 ya. Kemudian anak-anak Zebedius, siapa itu? Yang bisa jawab dikasih pastel nanti ya. Siapa anak-anak Zebedius itu? Ada 2 orang ya, Yakobus dan Yohanes. Yohanes itu yang nulis Injil ini ya, murid yang terkasih ya, murid yang terkasih yang nulis Injil ini, Injil Yohanes. Itu anak-anak Zebedius ya. Kemudian ada 2 lagi yang lain ya. Jadi semua berapa? 7 toh? 7. Petrus bilang begini ya, ayat, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Sebenarnya Petrus dulu sebelum menjadi murid Tuhan Yesus,
profesinya apa sih? Apa? Menangkap ikan, saudara. Ya, menangkap ikan. Ingat ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala ikan jadi penjala manusia, ya. Sama itu anak-anak Zebedius juga nelayan, ya, penangkap ikan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, menampakkan diri, Simon Petrus udah 2 kali lihat berarti, ya. Kalau ini Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kali, berarti udah lihat 2 kali dong, ya. Mungkin masih bingung, ya, masih ragu, atau mungkin tidak tahu lagi mau ngapain ini, ya. Nah, ini banyak penafsiran, saudara. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan sebetulnya mereka tidak melarikan diri, mereka tetap komitmen, mereka tetap mau menjadi saksi Kristus, tetapi mereka belum tahu apa yang harus mereka kerjakan. Itu pendapat satu, saudara. Ada pendapat lain, mereka mengalami trauma, ya, dan ketakutan karena bagi orang-orang pada masa itu, ketika percaya Kristus itu pasti dianiaya, pasti ditangkap, dipenjarakan, bahkan bisa dibunuh, ya. Kalau zaman sekarang orang mau percaya Tuhan Yesus leluasa, ya, mau ke gereja, mau kemana, tidak ada yang mengancam atau menganiaya. Mungkin ada di daerah-daerah tertentu, ya, tetapi kita yang di Palopo ini, ya, leluasa, ya. Saudara mau ke gereja 3 kali kek, saudara mau seminggu 2 kali, ya, atau 3 kali, nggak masalah tuh. Saudara mau beli Alkitab juga mudah. Zaman dulu, saudara, itu penganiayaan bagi orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi mungkin mereka ketakutan. Jadi pendapat kedua, saudara, mereka ini trauma, ketakutan, dan kemudian mereka ya udahlah, kembali aja ke profesi awal, nangkep ikan, saudara. Jadi Petrus bilang seperti ini, balikan lagi. Nah, Simon Petrus itu terkenal orang yang sering maju duluan, ya, dibanding murid-murid lain. Kalau apa-apa dia berdiri duluan, dia maju duluan, ya. Sehingga secara tidak langsung Petrus itu menjadi seperti pemimpin mereka, ya, di antara 12 murid itu. Jadi sesudah Tuhan Yesus bangkit dan melihat 2 kali, Petrus bilang begini waktu ada di pantai, ya, aku pergi menangkap ikan. Terus yang lain bilang, kami pergi juga dengan engkau. Iya, jadi sama-sama, ya, saudara, menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa, saudara. Tidak menangkap apa-apa. Baru ketika hari mulai siang, mereka melihat ada seseorang berdiri di pantai, ya. Siapa itu tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu. Di situ dikatakan, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, ya. Kemudian mereka kenapa ini, ya? Loh, mungkin susunan slide-nya campur aduk, ya. Jadi klik pujian. Nggak apa-apa, ya, berarti yang memegang kendali multimedia saja, saya nggak pakai ini. Waktu Tuhan Yesus bilang, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak ada. Kemudian Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu, ya. Akhirnya mereka menangkap ikan banyak sekali, ya. Semalam-malaman tidak menangkap apa-apa, saudara. Saudara, kenapa Tuhan Yesus lakukan ini, coba? Ya, mari kita bandingkan dengan Lukas 5, ya. Lukas 5, mari kita buka Alkitab kita. Karena tidak ada di slide itu, saudara harus buka Alkitab saudara.
Injil Lukas pasal 5. Saya akan baca dari ayat 1 sampai 11 ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Simon itu Petrus ya. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, kadang-kadang di tengah perjalanan hidup itu ya, ketika seseorang berkomitmen, "Saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau menjadi saksi Kristus dimanapun berada, saya ingin dipakai Tuhan," ya, kadang-kadang berbagai tantangan, tekanan-tekanan hidup, penderitaan, apalagi penganiayaan seringkali menggetarkan kita ya, dan membuat kita menjadi gentar, saudara. Seringkali kita mundur ke belakang ya, mundur ke belakang. Kalau kita mundur ke belakang terus menghilang, nah itulah ya yang menjadi pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri, saudara, berkali-kali kepada murid-muridnya? Karena Tuhan ingin menguatkan kembali, sekaligus meremind-nya, mengingatkan kembali murid-muridnya kepada panggilannya, supaya jangan melarikan diri, supaya tetap komitmen sampai akhir ya. Tuhan seperti mengingatkan kembali ya. Kalau kita membaca seperti kebetulannya, mungkin di antara saudara juga kalau baca Alkitab enggak ngeh ya, enggak ngeh tuh enggak sadar. Ada peristiwa yang mirip dua kali terjadi. Kapan itu? Waktu pertama kali Tuhan Yesus memanggil mereka, "Kamu akan kujadikan penjala manusia," ya, dari penjala ikan. Tetapi ketika pengalaman banyak terjadi sampai gurunya disalibkan, mereka gentar ketakutan ya. Ada yang pergi keluar kota, ada yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan mereka ya. Thomas tidak hadir waktu mereka berkumpul bersama, sehingga ketika Tuhan menampakkan diri, Thomas tidak ada ya, sehingga nggak percaya ketika teman-teman yang lain mengatakan, "Tadi guru datang ya, tadi Tuhan datang menampakkan diri." "Aku nggak percaya." Saudara, jadi waktu itu kacau ya. Mungkin mereka masih trauma, takut ya, gentar. Ingat waktu mereka ada di dalam rumah, pintu jendela juga ditutup, saudara. Tetapi Tuhan hadir di situ ya. Jadi Tuhan menampakkan diri untuk mengingatkan kembali ya. Dan peristiwa yang sama, bukan kebetulan ya.
Mereka tidak menangkap apa-apa semalam-malaman. Dan Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Saudara, ketika mereka menebarkan jala itu, ya, sesudah Tuhan Yesus bangkit, ya, jadi bukan yang Lukas 5 ini. Jadi peristiwa yang sama. Ketika jala itu ditarik, ada banyak ikan, ya, didapat. Langsung apa, saudara? Langsung murid yang terkasih itu berteriak kepada Petrus, itu Tuhan, katanya, ya, yang mengatakan di tepi pantai itu Tuhan. Artinya Yohanes yang dulu, ya, yang pertama-tama melihat Tuhan, ya, dan mengetahui itu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Saudara, kita kembali ke slide, ya. Makanya saya tadi tanya, ya, pernahkah Tuhan Yesus menampakkan diri, ya? Nanti kan kita tanggal 26 memperingati kenaikan Tuhan, ya, kenaikan Tuhan ke sorga. Selama 40 hari seperti murid-murid, ya, berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Sudah ada hamba Tuhan, keluarga ini seringkali bermain, ya, mungkin keluarga yang ceria, ya, suka mengadakan permainan. Permainannya begini, saudara. Jadi kalau ada orang atau anggota keluarga itu melihat sesuatu yang dianggap, wah, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini, ya, siapa tahu mereka lagi menjala ikan seperti murid-murid, tahu-tahu dapat banyak begitu. Jadi mereka harus berteriak atau berseru, itu Tuhan, gitu, ya. Itu permainannya, saudara. Jadi keluarga ini seringkali satu sama lain tuh berteriak atau mengatakan, itu Tuhan, ya. Jadi ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang mereka sadari itu pekerjaan Tuhan, ya, bukan yang biasa-biasa, mereka itu Tuhan, katanya. Saudara, sebetulnya di dalam keluarga kami, ya, saya juga kalau andai kata dari dulu mengadakan permainan itu, mungkin saya sering berteriak juga. Bu Adriani juga mungkin sering teriak juga, ya. Jadi ketika anak kami waktu itu umur 11 bulan dioperasi, semua berjalan dengan baik, itu Tuhan, begitu, ya, seolah-olah begitu. Karena memang begitu, saudara, Tuhan yang turut campur tangan, ya, di dalam segala hal. Sebetulnya waktu kemarin kami antar Vena ke Jakarta, kemudian ke Malaysia, dan ketika sampai di tempat dengan selamat dan dia bisa enjoy di sana, kami teriak, itu Tuhan. Karena Tuhan yang menolong, ya, Tuhan yang membuat semua itu. Saudara, berapa banyak peristiwa di dalam hidup saudara yang harusnya saudara berteriak, itu Tuhan. Karena Tuhan yang membuat itu, saudara, ya. Tapi seringkali kita tidak menyadari, ya, itu Tuhan, ya. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Apa artinya Tuhan bagi saudara dan saya? Apa artinya Tuhan bagi murid-murid? Apa artinya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di dalam setiap abad dan tempat? Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Ini saya tunjukkan, saudara harus ikuti, ya. Dari semua titel itu gelar, ya, gelar atau sebutan Tuhan. Gelar Tuhan adalah yang paling sering dan luas digunakan dengan pengertian teologis yang penting. Istilah Yunani yang dipakai untuk kata Tuhan adalah Kyrios atau Kurios, ya. Jadi itu bahasa Yunani. Di dunia Yunani pemakaian istilah Kyrios paling banyak mengandung pengertian kekuasaan, ya. Contoh-contohnya, misalnya pemilik sejumlah harta kekayaan, nah disebut orang itu Kyrios atau Kurios, ya. Seorang tuan atau majikan, ya, itu juga disebut Kurios. Lawannya adalah budak. Jadi kalau zaman dulu masih ada perbudakan, ya,
Ada tuan, ada budak, ada majikan, ada budak, ya. Nah, budak ini sepenuhnya bergantung kepada majikannya. Budak ini tidak punya hak sama sekali. Kalau majikannya atau tuannya, Kurios tadi mengatakan, kamu mati, mati. Kamu hidup, hidup. Kamu kerja di ladang, kerja di ladang. Kamu pulang dari ladang, sediakan makananku dulu. Kamu belum boleh makan. Nanti kalau kami sudah kenyang, kamu boleh makan. Nah, itu Kurios, saudara. Punya kekuasaan atas budak itu, mati hidupnya budak itu ada di tangan Kurios itu, ya. Ini pemakaian istilah di dunia Yunani, ya. Karena waktu zaman Tuhan Yesus bahasa Yunani yang mendunia, ya. Kemudian istilah Kurios juga dipakai bagi orang yang memiliki kuasa untuk membuat keputusan, misalnya seperti panglima perang atau hakim, ya. Ketika panglima perang dalam keadaan kondisi darurat bisa memutuskan maju, maju, atau mundur, mundur, atau hakim bisa memutuskan, ya, hukum orang ini atau penjarakan. Nah, itu disebut Kurios, ya. Jadi Kurios itu istilah, ya, istilah yang dikenakan kepada seseorang, ya. Bisa juga penguasa tertinggi dalam pemerintahan, ya. Nah, kemudian istilah Kurios juga mengandung pengertian penghormatan, ya, dan kasih. Misalnya kepada orang-orang yang kita junjung tinggi, kita hormati, kita bisa sebut Kurios, ya. Misalnya Sir, Monsieur, Head, atau Tuan yang terhormat, atau ayah, ibu tercinta, ya. Kalau seseorang zaman dulu tulis surat kepada ayahnya, ya, pakai Kurios, ya. Ayahku dan Kuriosku, itu artinya ayahnya itu orang yang dihormati dan dikasihi, ya. Saudara, pengertian di dalam Septuaginta, ya, itu istilah Kurios dipakai juga oleh Kaisar Romawi dan juga oleh orang-orang yang menyembah dewa-dewi, ya. Itu memanggil sesembahannya itu, yang mereka sembah itu Kurios, ya. Kurios dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah PL dan PB dalam PL dalam bahasa Yunani, ya. Karena Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada orang-orang yang menerjemahkan, ahli-ahli kitab zaman dulu menerjemahkan ke bahasa Yunani Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu yang berbahasa Yunani disebut Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta itu kata Kurios itu adalah terjemahan dari Yehova atau Yahweh. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, pasti saudara akan menemukan banyak kata Tuhan, Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, ya, Yahweh Elohim. Nah, kata Kurios itu terjemahan dari Yahweh atau Yehova, ya. Itu adalah nama Allah Israel. Itu adalah nama Allah Israel yang adalah Allah semesta alam, ya, Allah yang kekal. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu menemukan kata Kurios, pasti itu Allah Israel, Allah yang kekal, Allah semesta alam, ya. Itu Perjanjian Lama, ya, Perjanjian Lama. Kemudian yang berikut, Kurios di dalam Perjanjian Baru, pemakaian untuk manusia biasa, ya, manusia biasa. Misalnya majikan atau pemilik kebun anggur dan anak-anaknya. Saudara itu bisa baca di rumah, ya, kita tidak ada waktu, tetapi di situ kata Kurios dipakai, ya, dikenakan kepada pemilik kebun anggur, dikenakan kepada majikan atau tuan, pemilik harta benda, suami dalam hubungan dengan istrinya. Ingat, Abraham oleh Sarah dipanggil tuanku, ya. Abraham suaminya dipanggil tuanku oleh Sarah. Nah, itu yang dipakai kata Kurios, ya. Jadi Kurios itu orang yang punya kuasa atau pemimpin, ya. Panggilan terhadap Pontius Pilatus oleh orang-orang Yahudi itu pakai kata Kurios juga, ya. Dan banyak lagi. Itu di dalam Perjanjian Baru. Itu pemakaian kepada orang-orang biasa umum, ya. Berikut
pemakaian yang menunjukkan keilahian dalam arti yang semurni-murninya. Artinya kepada pribadi-pribadi yang dianggap ilahi ya, ilahi. Ada kurang lebih di dalam perjanjian baru itu 150 kali dipakai untuk Allah ya. Kemudian itu contoh-contohnya ya. Waktu Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, di palungan ada sinar ya, kemuliaan Allah kepada gembala-gembala. Nah, itu yang dipakai Allah di situ kurios ya, kurios. Kemudian waktu Roh Allah ada di atas Tuhan Yesus, Allah di situ dipakai kurios ya. Jadi kurios digunakan untuk pribadi yang ilahi ya, ilahi. Kemudian di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama-sama selalu menggunakan istilah Tuhan atau kurios itu Allah ya. Jadi supaya saudara tahu dan terbuka wawasannya, istilah Tuhan itu kalau di orang biasa itu bisa tuan atau majikan atau bos ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang nggak suka panggil tuan atau majikan ya, manggilnya apa sekarang? Bosku gitu kan ya, bosku. Nah, itu kurios saudara ya yang dipakai. Pemakaian yang menunjukkan langsung kepada Yesus selama masa hidupnya ya, itu kurang M ya, di dalam daging sebagai manusia di Palestina. Jadi penggunaan untuk Tuhan Yesus, tetapi waktu Tuhan Yesus masih manusia darah dan daging waktu melayani ya, sebelum kematiannya. Nah, penggunaan untuk Tuhan Yesus ada dua macam. Untuk sebutan biasa saja, dalam arti penghargaan atau penghormatan, atau istilah-istilah umum seperti anak memanggil bapaknya itu kurios, atau murid memanggil gurunya kurios ya, atau hamba kepada majikannya. Nah, ini dikenakan juga kepada Tuhan Yesus. Waktu murid-muridnya memanggil Tuhan Yesus itu kurios, itu penghormatan sebagai murid kepada guru ya. Itu pengertiannya awalnya ya. Kemudian yang kedua, bukan sebutan biasa, tetapi mengandung sesuatu yang sakral ya, yang sakral. Sebutan kedua melebihi pengertian biasa ya. Misalnya contohnya di Yohanes 4 ayat 19. Saudara kalau tahu ceritanya, itu ada perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria terkenal ya sampai sekarang. Ada lagunya. Seperti perempuan Samaria, ku mencari suaminya sudah 5 ya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan yang sekarang ada padamu juga bukan suamimu, kaget ya. Nah, kemudian berbincang-bincang, berdialog dengan Tuhan Yesus. Kemudian wanita itu memanggil Tuhan kuri ya. Kuri itu kurios ya. Jadi panggilan wanita Samaria ini ke Tuhan Yesus ini lebih dari sekedar panggilan guru atau tuan, tetapi lebih mengandung pengertian yang lebih ya, karena dia menganggap Tuhan itu, Tuhan Yesus yang berdialog dengan dia itu kok luar biasa ya, tahu latar belakang kehidupannya, sepertinya tahu segalanya tentang dia, sehingga dia memanggil kuri ya, kurios ya. Kemudian Petrus juga pernah memanggil Tuhan Yesus kuri ya, kurios, memakai istilah kurios di Yohanes 6 ayat 68 sampai 69 ya. Kapan itu? Ketika semua meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka kaget ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau hidup yang kekal, kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Kaget semua orang. Minum darahmu, makan dagingmu, minum darahku. Tuhan Yesus sebenarnya lagi bicara tentang perjamuan kudus, tetapi orang-orang yang mendengar belum mengerti ya. Semua pada mengundurkan diri ya. Kemudian Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kamu nggak mengundurkan diri juga? Nah, Petrus berdiri ya, mewakili murid-murid yang lain. Tuhan, kami harus kemana lagi, katanya. Kami tetap mengikut Engkau karena perkataanmu itu adalah roh yang hidup ya.
Nah itu Petrus mengatakan Tuhan, kurios ya, dalam pengertian yang lebih, bukan yang biasa seperti pemilik kebun anggur atau guru, tapi lebih ya. Nah seperti itu saudara. Kemudian ada perempuan Yunani bangsa Sirofenisia, sudah bisa baca di rumah ya, Matius 7. Pemakaian kurios bagi Yesus sesudah kebangkitannya. Nah ini sesudah kebangkitannya ya, yaitu ketika Tuhan menampakkan diri ya, maka murid-muridnya menyebut Yesus Kristus Tuhan itu dengan kata kurios itu pengertiannya berbeda ya, karena mereka sudah melihat bukti ya, bukti bahwa pribadi ini yang dulu bersama-sama melayani, kemanapun pergi diikuti, itu mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Mereka belum pernah lihat yang seperti itu ya. Dan Tuhan Yesus memperagakan kebangkitannya itu di depan murid-muridnya, menampakkan diri ya, mendemonstrasikan bahwa dia bukan hantu ya. Minggu lalu sudah diberitakan bahwa Tuhan Yesus bukan hantu, Tuhan makan ikan. Kemudian waktu Tuhan tadi di pantai juga, "Hei anak-anak, adakah makanan padamu?" "Enggak ada." "Tebarkan jalamu, tangkap ikan." Mereka seret ke pantai. Tuhan sudah membuat api arang ya. "Bawa ikan beberapa," katanya. Bakar di situ. Makan saudara ya, makan. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku betul-betul bangkit. Aku itu bukan sesuatu yang fiksi ya, atau dongeng. Aku betul-betul bangkit ya, makan ya. Jadi ketika mereka melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan sesudah Tuhan mati dan bangkit, Yohanes kemudian yang pertama berteriaknya, "Itu Tuhan!" ya. Karena mungkin memori dulu ya, masih ingat ya, waktu mereka pertama kali belum menjadi murid dan dipanggil pertama kali oleh Tuhan Yesus, pernah terjadi seperti itu. Tuhan suruh tebarkan jala, padahal mereka sudah berusaha keras menangkap ikan, tidak beroleh hasil. Mungkin Yohanes ingat memori berapa tahun yang lalu, pernah kejadian juga. Maka ketika ada laki-laki atau pria di pantai yang tadinya belum tahu siapa, kemudian menyuruh, "Tebarkan jalamu sebelah kanan." Akhirnya mereka menangkap ikan banyak ya, sampai jalanya penuh ya, hampir koyak. Maka Yohanes berteriak, "Itu Tuhan!" Saudara, itu pemakaian bagi Tuhan Yesus sesudah bangkit. Jadi orang Kristen mula-mula ya, gereja mula-mula itu, walaupun di tengah tekanan, yang mengaku Yesus, yang percaya kepada Yesus bisa ditangkap, bisa dianiaya, bisa dipenjarakan, bahkan bisa dibunuh, tetapi mereka tidak surut ya, karena mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya. Jadi orang-orang Kristen mula-mula itu, Kristus Yesus itu tidak dapat diragukan lagi ya. Itu bukti yang sebenar-benarnya bahwa Dia adalah Tuhan ya. Sebutan yang patut bagi mereka untuk memanggil Yesus tidak lain adalah Tuhan, kurios ya. Segala kontradiksi dalam pikiran mereka jadi pasti ya. Sesudah Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkali-kali kemudian memerintahkan hal yang sama yang dulu pernah Dia lakukan ya, ada keajaiban, ikan yang banyak ditangkap itu, mereka jadi lebih clear ya, pikiran, trauma-trauma, ketakutan, kegentaran atau kebingungan mereka ya, kenapa yang dipanggil oleh mereka guru itu kok mati di atas kayu salib ya, dikuburkan. Itu mereka bercampur aduk, bingung. Tetapi sesudah Yesus bangkit dan menampakkan diri berkali-kali, bahkan makan bersama dengan mereka,
pikiran mereka menjadi clear, ya, iman dan semangat mereka dibangkitkan lagi, ya, walaupun penuh tekanan, ancaman, ya, karena waktu itu orang yang mengikut Kristus masih bisa dihitung, saudara. Berapa banyak? Selain 12 murid ini, 120, ya, kira-kira 120 orang yang disuruh oleh Tuhan Yesus, jangan kemana-mana, nantikan janji Bapa. Kamu harus menantikan janji Bapa di Yerusalem. Menantikan janji Bapa apa? Roh penghibur, Roh Kudus itu akan dicurahkan, ya. Itu hari Pentakosta, hari ke-50, ya. Pentakosta itu hari ke-50. Jadi Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri sampai naik ke sorga itu berulang kali, menampakkan diri selama 40 hari, ya, selama 40 hari. Nah, murid-murid dan orang-orang percaya disuruh menantikan janji Bapa selama 10 hari sampai hari ke-50 betul Roh Kudus dicurahkan. Kisah Rasul 2, ya. Saudara, jadi itu membuat clear, ya. Itu iman mereka, kesaksian mereka tidak tergoyahkan sekalipun mereka diancam, dianiaya. Dan semua murid-murid Tuhan Yesus itu matinya karena dianiaya, ya. Menggenaskan dan mengerikan, tetapi bagi mereka itu kemuliaan, ya. Tuhan menuntun mereka kepada kemuliaan, ya. Sebutan bagi Yesus sebenarnya, sebutan Tuhan bagi Yesus sebenarnya menunjuk kepada Dia yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Sebutan Tuhan atau Kyrios menunjukkan jabatan Yesus sebagai Mesias Allah, ya. Mesias itu Kristus, ya. Istilah lainnya Kristus, bahasa Yunaninya. Kristus mengandung pengertian raja atau Dia yang diurapi. Saudara ingat Lukas 2 ayat 11 mengatakan apa? Malaikat mengatakan, telah lahir bagimu Yesus Tuhan, Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Ingat kalau Natal biasanya ayat ini dibacakan, ya. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, artinya Mesias, juru selamat, ya. Sebutan Tuhan berhubungan dengan jabatan Yesus sebagai juru selamat. Itu semua ada ayat-ayatnya, saudara bisa baca di rumah. Sebutan Tuhan berhubungan dengan kedatangan Yesus kedua kali atau parousia. Itulah nama gereja kita. Parousia itu artinya Tuhan datang kedua kali, ya. Parousia itu akhir sejarah manusia. Tuhan Kristus Yesus dari surga akan kembali. 1 Korintus 1:17, 2 Tesalonika 1 ayat 17. Hari itulah yang dinantikan orang Kristen. Kedatangan Tuhan itulah pengharapan orang Kristen. Itulah waktu Tuhan memberikan hidup kekal bagi orang percaya. Kita akan memasuki kebahagiaan kekal di kerajaan sorga bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, saya berharap walaupun singkat, sebetulnya urainya panjang sekali, ya. Ketika menyiapkan khotbah ini, saya bagaimana menyajikannya, ya. Harusnya berjam-jam, tetapi saya ringkas. Itulah pengertian Tuhan, ya. Jadi pengertian Tuhan sesudah Tuhan Yesus bangkit itu betul-betul mengokohkan murid-murid dan orang percaya, ya. Mereka berani mati bersaksi bagi Tuhan. Penerapan bagi kita, saudara, setelah mendengar semua uraian firman Tuhan ini, ketika murid-murid kembali ke kehidupan sehari-hari, menangkap ikan lagi, Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada mereka. Ayat 12 mengatakan, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya waktu makan ikan itu, ya, siapakah engkau? Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka udah tahu Ia adalah Tuhan. Pernahkah Yesus menampakkan diri kepada Anda sehingga Anda berkata seperti Yohanes, itu Tuhan? Saudara, kalau saudara merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara, ya, saudara harusnya mengatakan itu Tuhan. Ketika saudara diluputkan dari bahaya, dari masalah, itu Tuhan. Itu Tuhan, ya. Saudara bangun pagi-pagi. Saya setiap bangun pagi berteriak walaupun di dalam hati, ya.
Kalau saya teriak beneran, nanti Bu Adri kaget. Wih, apa ini kan? Jadi saya tiap bangun pagi teriak dalam hati, itu Tuhan. Karena Tuhan yang menolong saya, membangunkan saya. Saya masih bisa bernafas, bisa bangun dengan tubuh yang segar, sehat, kuat. Itu Tuhan. Begitu ya. Saudara, pernah melihat Tuhan? Alami saudara di dalam hidup hari-hari ya. Apakah saudara percaya Yesus bangkit dan hidup selamanya? Apakah saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara, saya percaya Tuhan bangkit, saya percaya Yesus Tuhan, saya percaya dan mengasihi Tuhan. Pertanyaan berikut saudara, perubahan-perubahan hidup apa yang sudah Anda alami yang menunjukkan bahwa Anda percaya dan mengasihi Tuhan Yesus? Saudara yang hanya bisa menjawabnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berulang kali Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu yang entah apa yang dipikirkan mereka. Mungkin mereka bingung, takut, gentar, atau mungkin mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Engkau berulang kali menampakkan diri kepada mereka untuk menguatkan mereka, mengingatkan mereka akan komitmen mereka, sehingga kemudian ketika mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi lewat Roh Kudus yang dicurahkan, mereka bangkit menjadi